Assalamualaikum Sobat Budiman. Yuk tonton terus video Fuadzen. Salam pengetahuan. Pernahkah teman-teman mendengar apa yang dimaksud dengan pembelajaran berbasis masalah? Jadi seperti ini. Pembelajaran berbasis masalah adalah suatu pendekatan dalam belajar di mana terlebih dahulu guru atau pendidik menyajikan suatu masalah yang nantinya didiskusikan dalam kelompok-kelompok kecil oleh siswa-siswa, kemudian siswa itu dituntut untuk memecahkan problem atau masalah yang ada. Sekilas memang sederhana dan mungkin biasa-biasa saja, tapi kalau kita memahami secara mendalam, pembelajaran jenis ini banyak sekali kelebihannya, banyak sekali keuntungannya. Oleh karena itu, pada video kali ini saya akan membahas tentang pembelajaran berbasis masalah. Sebelum melangkah lebih jauh, terlebih dahulu marilah kita dudukkan perkaranya terkait pembelajaran berbasis masalah atau yang lebih familiar disebut dengan problem basic learning. Pembelajaran berbasis masalah atau PBL ini merupakan suatu pendekatan dalam belajar di mana disajikan suatu masalah yang nantinya masalah ini harus dipecahkan, harus dicarikan solusinya oleh para siswa dengan taraf keilmuan yang mereka miliki. Jadi dalam pembelajaran ini, pusat dari apa yang dibahas itu adalah masalah yang otentik, masalah yang benar-benar relevan, yang benar-benar terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Jika kita berangkat dari definisi yang telah saya terangkan tadi, maka banyak sekali cangkupan dari pembelajaran berbasis masalah ini. Misalkan pembelajaran berdasarkan proyek, atau kita kenal dengan PJBL yang telah digaungkan oleh Menteri Pendidikan maksud saya, Bapak Nadiem Makarim. Ini juga masuk dalam domain pembelajaran berbasis masalah. Ada lagi yang kedua, pembelajaran berbasis pengalaman, yaitu menggali pengalaman-pengalaman dari peserta didik yang nantinya akan dipadukan antar peserta didik satu dengan yang lain, dengan guru satu dengan yang lain. Ini akan menambah khazanah keilmuan juga. Dan yang ketiga adalah belajar otentik, yaitu pembelajaran yang langsung real dalam kehidupan. Misalkan kita anak pendidikan agama Islam, belajar tentang haji, kita langsung ke tempat-tempat biru-biru haji misalkan, atau kita belajar tentang zakat, kita masuk ke lembaga-lembaga ambil zakat, seperti itu. Dan yang terakhir adalah pembelajaran berbasis makna, yaitu kita menggali makna dari suatu konteks, kemudian dicarikan padanannya untuk menambah khazanah-khazanah yang ada. Agar kita tidak rancu dalam mendudukkan makna dari pembelajaran berbasis masalah ini, pembelajaran jenis ini memiliki beberapa karakteristik, yang mana karakteristik inilah yang membedakan model pembelajaran ini dengan model pembelajaran yang lain. Yang pertama adalah belajar dengan model ini dimulai dari masalah. Jadi kalau orang-orang secara umum itu menghindari masalah, ini dicarikan masalah. Kalau ada seperti ini, problem seperti ini, penyelesaiannya seperti apa? Nah, itu perbedaannya. Yang kedua adalah masalah yang dikembangkan di sini atau masalah yang ingin dipecahkan di sini adalah masalah-masalah yang memang real di kehidupan nyata. Jadi tidak ada gap, tidak ada istilahnya jarak antara ilmu pengetahuan dan juga masalah. Dengan kehidupan nyata itu tidak ada gap sama sekali. Istilah menara gading ilmu pengetahuan itu bisa ditepis dengan model pembelajaran berbasis masalah ini, karena antara ilmu pengetahuan dan juga kehidupan nyata itu relevan. Yang selanjutnya adalah mengorganisasikan pembelajaran di sekitar masalah. Jadi ilmu-ilmu yang kita pelajari itu diorientasikan dalam kehidupan nyata. Oh, ada ilmu model seperti ini, cocoknya dengan masalah ini, dengan kehidupan seperti ini. Jadi dalam pembelajaran ini anak-anak itu ditanamkan mindset bahwasanya pelajaran IPA, IPS, ilmu alam misalkan, kemudian ilmu agama dan ilmu-ilmu yang lainnya, ini adalah pola pikir. Ini adalah metode berpikir. Selain ilmu-ilmu itu
berfungsi sebagai ilmu seperti halnya lumrahnya, tetapi ini juga sebuah bentukan pola pikir atau paradigma berpikir untuk nantinya dalam kehidupan nyata digunakan untuk memecahkan suatu masalah. Karakteristik yang selanjutnya adalah memberikan pemahaman bahwasanya seorang pelajar, seorang penuntut ilmu memiliki kewajiban besar, memiliki kewajiban penuh untuk menyelesaikan masalah-masalah di sekitarnya. Misalkan kita sebagai anak-anak pendidikan, khususnya pendidikan agama Islam, kita harus lebih peka, kita harus lebih sensitif, lebih gerak cepat ketika melihat tetangga-tetangga kita, misalkan teman-teman di sekitar kita itu kurang memiliki keminatan, kurang memiliki hiroh untuk belajar agama misalkan. Ada anak-anak yang sudah seharusnya berkewajiban melaksanakan sholat tetapi belum melaksanakan sholat. Itu adalah PR kita sebagai anak-anak pendidikan agama Islam. Selain itu, dengan pembelajaran berbasis masalah ini, anak dituntut untuk bisa mendemonstrasikan ataupun menggambarkan dari apa gagasan-gagasan yang mereka buat, baik berupa proyek ataupun berupa kinerja. Jadi tidak hanya belajar teori saja, tetapi penerapannya juga dituntut. Dan dari beberapa karakteristik ini juga sekaligus menjadi tujuan serta semacam kelebihan dari pembelajaran berbasis masalah ini. Berangkat dari karakteristik yang ada, sebenarnya apa yang dikatakan oleh Tan Malaka pada masa hidupnya, bahwasanya anak-anak yang sudah mengenyam pendidikan tinggi dan kemudian tidak mau mengambil cangkul dan sabit misalkan, itu sebaiknya tidak diberi pendidikan sama sekali. Itu terjawab dengan pendidikan berbasis masalah ini, karena dengan mereka terbiasa menyelesaikan masalah-masalah yang ada, mereka tidak akan anti terhadap peralatan-peralatan rumah tangga misalkan. Mereka tidak akan menjadi sarjana-sarjana yang angkuh, tapi menjadi sarjana-sarjana yang lebih ramah dengan kehidupan. Karakteristik yang selanjutnya adalah disajikan dalam kelompok-kelompok kecil. Pembelajaran berbasis masalah ini disetting sedemikian rupa dalam bentuk kelompok-kelompok kecil. Hal ini bertujuan agar masalah yang dikemukakan, masalah yang dibedah ini sangat mendalam. Kemudian semua anak bisa ambil peran di dalamnya. Untuk langkah-langkah pembelajaran berbasis masalah ini dimulai dengan orientasi pengenalan masalah kepada siswa. Jadi guru seharusnya memberikan pemahaman, memberikan urgensi dari masalah yang dikemukakan. Sebenarnya masalah ini sangat urgen, sangat penting, yang harus dipecahkan karena ini harus digambarkan secara gamblang. Setelah itu baru siswa-siswa dengan organisasi ataupun dengan kelompok-kelompok kecil tersebut harus memecahkan, harus menyelidiki, memahami, dan meramunya sedemikian rupa dengan keilmuan yang telah mereka miliki. Mereka juga diperbolehkan mengambil beberapa referensi-referensi baik dari buku, jurnal, ataupun yang lainnya. Intinya, di situ ada dialektika pengetahuan, baik pengetahuan antar siswa, pengetahuan antar karya-karya ilmiah, ataupun pengetahuan dengan jiwanya sendiri. Yang selanjutnya, guru bertindak sebagai pembimbing, mengarahkan kemana arah yang ingin dicapai. Jadi di situ ada kontrol yang sangat intens dari guru, tetapi siswa dibiarkan untuk mengeksplor pengetahuannya, mengeksplor nalar berpikirnya. Dan yang selanjutnya, setelah penyelidikan, pemahaman, serta bimbingan dari guru itu selesai, maka akan muncul suatu gagasan baru yang dirasa cukup untuk menyelesaikan masalah yang ada. Tidak berhenti di sini, tetapi gagasan itu harus didemonstrasikan, harus dipresentasikan kepada kelompok-kelompok yang lain. Kita tawarkan, saya punya gagasan ini untuk masalah ini, ataupun saya punya proyek kinerja ini untuk problem ini.
Nanti setelah itu akan ada evaluasi dan analisis dari kelompok-kelompok lain ataupun dari teman-teman yang lain untuk nantinya menguji apakah gagasan dari kelompok tersebut, kelompok yang bersangkutan itu memang relevan untuk diterapkan atau itu memang sedikit memberikan dampak yang efeknya ataupun akibatnya itu sedikit atau malah menjadi lebih parah. Dari step-step ataupun alur belajar berbasis masalah ini, kita tahu bahwasanya belajar itu tidak sekedar mengingat saja, tetapi belajar harus menguasai dan juga memahami apa konten dan manfaat dari ilmu yang kita pelajari, khususnya ketika dihadapkan dengan kehidupan nyata. Yang selanjutnya adalah manfaat atau tujuan dari belajar jenis ini adalah mengasah pikiran, karena ibarat alat-alat pencukur ataupun pisau, alat-alat dapur, ilmu yang kita gunakan itu adalah ilmu yang kita pelajari itu adalah pisau, sedangkan kehidupan nyata adalah buah ataupun daging yang nantinya akan kita iris, nantinya akan kita potong-potong dengan pisau tersebut. Ketika pisau sering kita gunakan, maka dia akan lebih tajam. Maka pembelajaran berbasis masalah ini adalah pembelajaran yang salah satu tujuannya adalah mengasah nalar kritis kita. Tujuan yang selanjutnya adalah mengembangkan kemampuan memecahkan masalah. Karena ada beberapa tipe orang yang anti dengan masalah dan bahkan tidak mau berhadapan dengan masalah. Tetapi dengan penggunaan model pembelajaran berbasis masalah ini, kemampuan siswa dalam memecahkan masalah itu diuji, dikembangkan, dan diasah. Yang selanjutnya adalah meningkatkan rasa tanggung jawab siswa dalam belajar. Karena kita itu mengemban tugas berat, mengemban tugas yang sangat penting setelah belajar. Jadi ada tugas-tugas ekstra ketika kita sudah mengetahui suatu pengetahuan. Hal ini sangat relevan sebenarnya dengan apa yang difirmankan Allah dalam surat At-Taubah. Hendaknya salah satu kaum itu harus ada yang pergi dari lingkup daerahnya, kemudian nanti akan kembali dan memberikan peringatan. Kira-kira seperti itu gambaran dari surat At-Taubah. Silakan nanti teman-teman buka lagi di surat At-Taubah. Tujuan yang terakhir adalah memberikan pemahaman kepada siswa bahwasanya ilmu pengetahuan itu sangat cocok, itu sangat relevan dengan kehidupan. Istilah menara gading pengetahuan itu terpatahkan di sini. Karena model pembelajaran ini berbasis masalah, berbasis kehidupan nyata. Untuk kelebihan dari pembelajaran berbasis masalah ini ada banyak sekali. Di antaranya adalah teknik yang bagus untuk memahami pelajaran. Karena dengan memahami ilmu kemudian dibenturkan dengan masalah, pemahaman yang didapat akan lebih kompleks, akan lebih mendalam. Yang kedua adalah menantang kemampuan siswa. Siswa yang sudah memahami materi ketika dibenturkan dengan masalah, dia akan tertantang bagaimana caranya menyelesaikan masalah yang mereka hadapi. Yang selanjutnya adalah meningkatkan aktivitas belajar atau aktivitas pembelajaran. Karena dengan adanya uji kemampuan, uji tahan banting berupa masalah ini, tentunya siswa akan terpacu. Bagaimana dengan keilmuan yang saya punya ini, dengan bekal yang saya punya ini, saya bisa menyelesaikan masalah tersebut. Karena model ini, model pembelajaran berbasis masalah ini sangat erat hubungannya dengan masalah, dengan kehidupan nyata. Ini mengakibatkan salah satu kelebihan dari model ini ialah mengajarkan tentang kehidupan. Banyak sekali warna-warna kehidupan yang mungkin tidak diajarkan di dalam pembelajaran di sekolah, dan mereka mendapatkan warna-warna atau spektrum kehidupan ini melalui pembelajaran berbasis masalah.
Yang selanjutnya adalah pembelajaran dengan model ini lebih menyenangkan karena tidak monoton hanya membaca buku atau mendengarkan, tetapi mereka berkontribusi langsung atas masalah yang disajikan. Selain itu, kelebihan dari model pembelajaran ini mengembangkan proses berpikir kritis yang tentu kalau saya boleh menambahkan juga transformatif, karena ketika kritis saja tidak memberikan solusi atau gagasan-gagasan yang solutif itu juga kurang tepat, maka melatih berpikir kritis transformatif. Kelebihan yang selanjutnya adalah mengembangkan giroh untuk belajar, karena ketika anak sudah disetting sedemikian rupa untuk berkecimpung atau untuk bersentuhan langsung dengan masalah, mereka akan tahu bahwasanya banyak sekali pengetahuan-pengetahuan yang belum mereka miliki. Berangkat dari sini nantinya anak akan lebih semangat untuk belajar. Oh, ternyata masalah kehidupan itu sangat besar, sangat banyak. Saya harus punya bekal. Misalkan proses berpikirnya seperti itu. Ada juga lagi dengan belajar model ini mereka akan mengembangkan pengalaman, baik itu pengalaman dirinya sendiri ataupun pengalaman dari teman dialektikanya. Rasa-rasanya memang pepatah itu benar, tidak ada gading yang tak retak dan tidak ada mawar yang tak berduri. Pembelajaran jenis ini juga memiliki kekurangan. Salah satunya adalah siswa-siswa yang kurang memiliki minat dengan alasan kurang adanya kepercayaan diri ataupun kurang adanya bekal untuk terjun dalam dialektika pengetahuan. Dalam konteks pembelajaran ini akan semakin minder, akan semakin terpojokkan, dan akan semakin terasingkan dalam pembelajaran model berbasis masalah ini. Kelemahan yang selanjutnya adalah butuh waktu ekstra untuk penerapan pembelajaran berbasis masalah, karena ilmu pengetahuan yang mereka miliki harus langsung bersentuhan dengan kehidupan nyata. Alhasil mereka yang masih benar-benar kosong, masih benar-benar belum mempunyai bekal akan kesulitan. Nah, proses untuk dari nol menuju punya bekal ini membutuhkan proses atau waktu yang panjang. Maka pembelajaran berbasis masalah ini memang tidak disetting untuk anak-anak di tingkat dasar, tetapi anak-anak di tingkat menengah, pertama, atas, ataupun tingkat tinggi seperti mahasiswa. Dan kelemahan yang terakhir adalah ketika pembelajaran ini tidak disosialisasikan atau tidak diberikan pemahaman-pemahaman tentang model ataupun tujuannya, maka tidak akan ada proses pembelajaran. Memang kelihatannya ada kegiatan belajar mengajar, tapi proses pembelajaran, proses belajar mengajar itu akan nirmakna, akan tujuan yang jelas. Oleh karena itu, guru memang dituntut untuk memberikan semacam pemahaman-pemahaman, atau kalau lebih frontalnya bisa kita katakan doktrinasi, dogma-dogma tentang manfaat atau urgensi dari pembelajaran jenis ini.